Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berusaha untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang jelas Allah tidak pernah menghentikan memberikan nikmat pada kita semuanya, walaupun hanya sedetik saja. Dan kita berupaya untuk berlaku sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang telah Allah pilihkan, yang telah Allah tentukan pada diri kita masing-masing. Karena selama kita hidup di dunia ini pasti Allah memberi ujian-ujian pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk berlaku sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian yang ditentukan oleh Allah pada diri kita masing-masing. Dan kita belajar untuk selalu ridho atas apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah pada diri kita masing-masing. Sebab kejadian di dunia, baik yang menimpa pada diri kita, yang menimpa pada keluarga kita, atau yang menimpa pada tetangga kita, semua kejadian di dunia sudah ditentukan oleh Allah ketika masih di zaman azali, yaitu zaman sebelum Allah menciptakan siapa-siapa dan sebelum Allah menciptakan apa-apa. Semua peristiwa yang menimpa pada diri seseorang di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah sehingga selalu ridho atas takdir yang ditentukan oleh Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita tawasul pada para nabi dan ulamanya Allah, khusus pada guru kita masing-masing. Mudah-mudahan barokah tawasul Allah memberi kemudahan pada kita semuanya dalam memahami ilmunya Allah, sebagaimana Allah telah memberi kemudahan pada para nabi dan ulamanya di dalam memahami ilmunya Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberi kemampuan pada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah diamanatkan Allah pada kita, sebagaimana Allah telah memberi kemudahan kepada para nabi dan ulamanya di dalam mengamalkan ilmunya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita untuk ikhlas dalam beramal, sebagaimana para nabi dan ulamanya dalam beramal selalu ikhlas hanya karena menjalankan perintahnya Allah, dan tujuan yang paling utama adalah mendapat ridhonya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita belajar Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Hudan itu sebagai petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dimanapun berada, orang yang bertakwa pada Allah itu akan menyelesaikan semua urusannya, semua persoalannya dengan menggunakan Al-Quran. Hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita belajar Al-Quran setelah Allah memberikan paham atas maksud dari ayat Al-Quran, kita berupaya dipakai untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Al-Quran juga merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga persoalan apapun yang menimpa pada diri kita atau menimpa pada orang lain, jika diselesaikan menggunakan aturan yang ada di dalam Al-Quran, berarti benar dalam menyelesaikannya, atau hak dalam menyelesaikannya, atau adil di dalam menyelesaikannya. Akan tetapi jika ada persoalan yang menimpa pada diri kita atau menimpa pada orang lain,
Jika penyelesaiannya menggunakan aturan dirinya sendiri, aturan nafsunya sendiri yang bertentangan dengan Al-Quran, katakan cara menyelesaikannya berarti batal atau batil atau salah. Dan itu nanti kita tahunya apakah kita benar dalam menyelesaikan persoalan diri kita atau orang lain, apakah kita salah dalam menyelesaikan persoalan yang ada pada diri kita atau pada orang lain. Itu nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Makanya jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita belajar untuk memahami maksud ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya agar kita ketika menyelesaikan persoalan baik yang menimpa pada diri kita atau menimpa pada orang lain, itu menggunakan Al-Quran. Pedoman kita adalah Al-Quran. Bagaimana ancamannya dari Allah jika kita punya persoalan, punya permasalahan, tetapi kita berpaling dari Al-Quran, sama sekali tidak mencari petunjuk dari Al-Quran. Apapun persoalan yang menimpa pada diri kita, kita selesaikan dengan aturan kita sendiri. Sudah tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah. Jika ada persoalan yang menimpa saudara kita, kemudian tidak ada solusi dari Al-Qur'annya untuk menyelesaikan persoalannya, itu namanya berpaling dari Al-Qur'an. Apa ancamannya? Di dalam surat Toha atau surat nomor 20, pada ayat 124 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul adzim. Semua yang difirmankan Allah pasti benar, karena Allah zat yang maha benar. Kita hindari meragukan kebenaran Al-Quran, kita hindari merevisi Al-Quran atau merubah Al-Quran, apalagi menentang Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran. Sebab Allah ingatkan pada kita semuanya, orang yang beriman pada Al-Quran, orang yang beriman pada Allah, waman a'radha an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunnya di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran, itu ancaman dari Allah akan menghadap penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit ini banyak penafsiran, antara lain di alam kuburnya itu jadikan sempit. Itu jika berpaling dari peringatan Allah. Ada lagi yang menafsirkan kehidupan sempit ya kesempitan, kesulitan untuk berbuat baik, itu kesulitan. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran yang dinyatakan dengan jelas ingkar pada Al-Quran, sudah nggak mau tunduk patuh pada Al-Quran, maka di dunianya akan menghadap penghidupan yang sempit, kesulitan untuk berbuat baik, namun banyak kelonggaran dan kemudahan jika mau melakukan perbuatan yang salah. Perbuatan yang baik dia merasa sempit, kesulitan. Orang yang ingkar pada Al-Quran, orang yang berpaling pada Al-Quran itu jika mau berbuat baik kesempitan, tidak punya waktu untuk berbuat baik. Tetapi jika mempunyai keinginan berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat maksiat, itu banyak kelonggaran waktunya. Naudzubillah. Jadi ancaman dari Allah bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah, apapun persoalan yang menimpa pada dirinya, dia akan menyelesaikan berdasar ilmunya, berdasar umumnya, berdasar akalnya,
tidak mau melihat petunjuknya Allah bagaimana cara menyelesaikan persoalannya. Hukum Allah diremehkan, Al-Quran diremehkan. Orang yang berpaling dari peringatan Allah maka akan menghadap penghidupan yang sempit, dan di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Naudzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kemudian orang yang dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan buta itu berkata, protes, dia maunya protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Katalah ia, ya Tuhanku, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Hindari kita menyesal itu ketika sudah di akhirat. Di dunia ini saja kita belajar memahami Al-Quran, kemudian kita jadikan pedoman untuk menyelesaikan setiap persoalan yang menimpa pada diri kita. Yakini Al-Quran pasti benar, karena Al-Quran kalamullah. Orang yang berpaling dari Al-Quran, yang mengu dari Al-Quran, berpaling itu mengu, gak ngereken blas terhadap Al-Quran. Apa bukti ini? Membaca ya gak mau, mempelajari maksudnya gak mau. Bagaimana bisa berhukum dengan Al-Quran ketika tidak ada upaya untuk memahami maksud ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran? Bagaimana bisa memutuskan perkara berdasar Al-Quran sedang tidak ada upaya untuk belajar Al-Quran? Apa ancamannya? Wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi pertama itu fa innalahu ma'isyatan dongka, akan mendapat penghidupan yang sempit. Kemudian wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan Allah akan mengumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya ketika hidup di dunia itu bisa melihat. Mataku bisa melihat dengan jelas, terang ketika hidup di dunia. Tapi kenapa di hari kiamat kau kumpulkan dalam keadaan buta dan di nerakanya Allah yang penuh penderitaan? Hidupnya sudah buta, tidak bisa melihat apa-apa, dimasukkan dalam neraka yang penuh dengan penderitaan selama-lamanya. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mari kita, mumpung masih punya kesempatan, masih ada kesempatan hidup di dunia ini, mari kita belajar memahami Al-Quran untuk dijadikan solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarganya. Suatu misal, contoh yang paling ringan aja, contoh yang paling gampang. Ketika ada orang berbuat dolim, orang berbuat aniaya, di dunia ini pasti ada orang yang berbuat dolim atau orang yang didolimi. Pasti pernah kita melihat itu. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang menghadapi, bagi orang yang mencari ridhonya Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir,
dan bagi orang yang beriman pada hari akhir, bagi orang yang menghendaki keselamatan di hari akhir. Itu contoh perilakunya Rasulullah, bukan mbah-mbah kita atau bukan nenek moyang kita. Berarti jamaah rahimakumullah wa ghafarullah, Rasul bersabda, unsur akhoka dholiman au matluman, tolonglah saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Jadi kita tidak bisa ingin mencapai selamat dunia akhirat kemudian kita egois, hanya mentingkan diri sendiri. Kita nggak mau menggunakan petunjuknya Allah yang ada di Al-Quran dan hadis Rasul. Kita egois, hanya mentingkan diri sendiri atau keluarga sendiri. Kita melihat orang yang dolim, kita acu tak acu. Kita melihat orang yang didolimi pun juga acu tak acu. Gak ngereken belas urusan orang lain, hanya mentingkan diri sendiri. Kita bukan orang yang diamanati kekuasaan oleh Allah. Kita orang biasa, mukmin biasa aja. Jangan ridho ketika melihat orang yang didolimi atau orang yang dolim. Tolonglah mereka yang didolimi, tolonglah mereka dengan dimotivasi untuk berlaku sabar atau dibantu dengan harta jika memang yang didolimi itu terkait dengan hartanya, disenangkan jiwanya. Orang yang dolim jangan dibiarkan merajalela, dihentikan kegiatan kedolimannya itu semampunya. Walaupun tidak bisa menghentikan 100%, minimal 1% atau 2% terhenti langkah kedolimannya, tidak lancar jaya dalam melaksanakan kedolimannya. Kita nggak bisa untuk dikatakan sebagai pejuangnya Allah, wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita ini diperintah oleh Allah untuk berjuang di jalan Allah dengan menggunakan jiwa, raga, dan harta bendanya. Jadi orang-orang yang berlaku zalim itu tolong dicegah, diingatkan, dicegah. Jangan sampai terus-menerus berlaku zalim, jangan dibiarkan. Sebab Rasul juga menjelaskan di hadis yang lain, idza ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika ad'aful iman. Jadi jika kita melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, cegahlah dengan kekuasaanmu. Jika diamanati Allah jadi penguasa, kalau punya jabatan yang memang tugasnya untuk menangani kezaliman, untuk menangani kriminalitas dan seterusnya, maka cegahlah kezaliman itu dengan kekuasaannya. Seorang polisi itu punya tugas dan tanggung jawab, tupoksinya untuk menciptakan keamanan. Sehingga jika ada orang yang berbuat zalim, maka mestinya dicegah, tidak terus-menerus dibiarkan berlaku zalim. Dan mudah-mudahan para penegak hukum kita dibimbing Allah untuk berlaku adil, sehingga tidak membiarkan bentuk kezaliman yang merajalela di negara NKRI yang kita cintai ini. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita orang biasa saja tidak boleh membiarkan, minimal itu dicegah dengan lisan. Kalau memang dengan kekuasaan tidak bisa, kita bukan penguasa yang melaporkan ke penguasa. Kita bukan penguasa, bukan pejabat yang berwenang untuk memberantas kemaksiatan atau memberantas kezaliman atau memberantas tindakan pidana. Kita bukan diamanati penegak, kita bukan diamanati sebagai yang bagian memberantas kecurangan atau kezaliman. Kita orang biasa. Kalau orang biasa laporkan, kita melaporkan orang yang zalim itu agar tidak terus-menerus mendolimi saudara kita. Mukmin itu saudara. Saudara itu diperintah oleh Rasul, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi.
Kemarin saya sampaikan, bagaimana cara menolong saudara yang berbuat zalim? Rasul menjawab, cegahlah dari kezalimannya. Jangan dibiarkan dia berbuat zalim terus-menerus. Walaupun mencegahnya hanya berhasilnya 1%, enggak apa-apa. Jangan dibiarkan lancar berbuat zalim itu. Kemudian Rasul menjelaskan, idza ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita melihat suatu kemungkaran, suatu kezaliman, sabda Rasul, cegahlah dengan tanganmu, cegahlah dengan kekuasaanmu. Kalau kita tidak diamanati sebagai penguasa, maka laporkan pada penguasa orang yang zalim itu. Kalau tidak mampu mencegah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya, cegahlah dengan lesanmu, minimal dikandani. Kamu jangan terus-menerus berlaku zalim, sebab akibatnya akan menimpa pada diri kamu sendiri. Tidak hanya pada dirinya, keluarganya pun juga sama. Apa kaitan dengan keluarganya? Jika dalam mencari penghidupan, mencari hasil dalam bekerja, nyambut gawe, kemudian sumber hasil yang diterima dari barang yang haram, dari menipu, menyakiti orang lain, kemudian hasil usahanya dipakai untuk makan anak istrinya, nggak mungkin bisa barokah, nggak mungkin. Anak istri yang diberi makanan dan minuman yang bersumber dari barang yang haram, maka tidak akan mungkin mudah diajak berbuat baik. Pasti kesulitan diajak nglakoni apik, kesulitan. Jadi orang yang makan dari barang yang haram, maka kesulitan untuk diajak menghamba kepada Allah, kesulitan. Makanya orang tua yang sayang pada anaknya adalah dia memberi makan dan minum pada anaknya dari hasil yang halal. Hasil haram kesulitan diajak baik. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Cegahlah, jika melihat kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisanihi, cegahlah dengan lisanmu. Jika dengan kekuasaan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka cegahlah dengan hatimu. Ingkari bahwa zalim itu perbuatan yang salah. Minimal mengingkari dalam hatinya dan tidak senang dengan kezaliman itu. Akan tetapi Rasul menjelaskan, mencegah kezaliman dengan hati itu lemah-lemahnya iman. Masa kita terima dicap oleh Allah orang yang punya iman yang lemah, yang iman yang rapuh? Naudzubillah. Minimal kita mencegah dengan lisan, minimal dengan lisan. Hindari mencegah hanya sebatas dengan hati, apalagi senang. Orang yang mencegah kemungkaran dengan hati saja, maka kelompoknya orang yang lemah imannya, apalagi mencintai kezaliman atau mendukung kezaliman, itu imannya di mana?